Hai, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang operasi lasik yang baru saja saya lakukan di Ciputra SMG Eye Clinic Jakarta. Jadi operasi lasik itu ada dua metode. Yang pertama Relax Smile, itu metode paling canggih dengan pembukaan flap kornea hanya 20% atau sekitar 20 mm dan tingkat kesembuhannya lebih cepat, hanya 1 minggu. Yang kedua Femtolasik, itu pembukaan kornea sebesar 80% atau sekitar 40 mm dan tingkat kesembuhannya sedikit lebih lama dari 2 minggu sampai 3 bulan. Untuk biayanya sendiri hampir di semua klinik itu sama. Relax Smile sekitar 32 juta untuk dua mata dan Femtolasik 25 juta untuk dua mata. Itu di luar biaya screening, biaya obat dan kontrol. Dari semua klinik yang sudah saya survei, itu yang paling murah di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Itu untuk Relax Smile hanya 30 juta dan Femtolasik hanya 20 juta 500. Tetapi waktu saya hubungi, adminnya itu sedikit slow respon dan penjelasannya juga kurang detail, dan pertimbangannya juga tiket ke Bali itu lumayan mahal. Dan yang kedua di Nasional Lasik Surabaya, itu biaya Relax Smile-nya sama 32 juta dan Femtolasik 25 juta, tetapi biaya screeningnya jauh lebih murah, hanya 750.000 dibanding dengan klinik-klinik yang lain. Saya bahkan sempat ikut Zoom meeting dan mendapat door prize gratis biaya screening, tapi hanya berlaku 1 bulan, dan selama 1 bulan itu saya juga belum ke Surabaya. Akhirnya door prize itu hangus. Dan setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya saya putuskan untuk operasi di Ciputra SMG Eye Clinic Jakarta. Ciputra SMG Eye Clinic ini sebenarnya ada dua cabang, yang satu di Surabaya dan yang satu di Jakarta. Di Surabaya ini ada paket yang namanya Staycation, itu harganya 35.500.000 rupiah, dan itu sudah include biaya screening, biaya operasi, admin, obat, dan kontrol H1 plus penginapan 1 malam, breakfast 2 orang, dan transport antar atau jemput ke bandara. Jadi paket ini sedikit lebih murah dibanding kita harus membayar biaya screening sendiri, biaya operasi sendiri. Jadi jika ada yang ingin mengambil Relax Smile dan pasien jauh, kayaknya paket ini lebih cocok. Saya sendiri mengambil Femtolasik dengan pertimbangan sedikit lebih murah biayanya. Tetapi apakah harus Femtolasik atau Relax Smile, itu tergantung dari hasil screening kita. Kemarin ada satu pasien yang juga mengambil Femtolasik, tetapi begitu bertemu dokter, dia malah disarankan untuk ambil Relax Smile. Itu karena minus matanya masih rendah dan dia sering menggunakan soft lens. Akhirnya disarankan untuk mengambil Relax Smile. Padahal dia sudah menjelaskan ke dokter kalau biayanya itu hanya cukup untuk Femtolasik. Bahkan dia mengambil promo mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa itu biaya screening yang tadinya 1.950.000 hanya membayar 500.000. Tetapi dokternya tetap menyarankan dia untuk tetap mengambil Relax Smile. Jadi katanya dokter kalau memang biayanya belum cukup, ya operasinya ditunda saja sampai uangnya cukup. Saya sendiri begitu saya bilang, dok saya ingin mengambil Femtolasik, dokternya langsung oke. Mungkin karena minus mataku sudah tinggi, jadi kayaknya dokter lebih menyarankan ke Femtolasik. Tapi waktu itu sempat down juga waktu dokternya tanya apa alasan kamu sampai operasi lasik. Saya bilang karena saya ingin bisa melihat normal lagi tanpa memakai kacamata. Dokternya bilang kenapa baru operasi sekarang? Kenapa tidak di usia kamu masih 30 tahun? Sekarang usia kamu itu 37 tahun dan 3 tahun lagi akan 40. Dan di umur 40 itu pasti akan memakai kacamata plus. Itu pasti, kecuali umur kamu tidak bertambah. Akhirnya dokter memberikan alternatif, jadi mata kiri itu dominan dan mata kanan itu tidak akan dihabiskan minusnya, akan disisakan minus 1,5 untuk menutupi plus di umur 40 tahun itu 1,5. Jadi minus 1,5 ketemu plus 1,5 itu akan jadi 0. Tapi akhirnya saya pertimbangkan lagi, kita kan belum tahu 3 tahun ke depan itu akan seperti apa, dan belum tentu di umur 40 tahun itu juga akan memakai kacamata plus. Banyak kok orang tua yang sudah umur 40 ke atas belum memakai kacamata plus. Jadi akhirnya saya tetap putuskan untuk menghabiskan minus mataku dan tidak menyisakan 1,5, dan dokternya setuju saja. Operasiku itu baru dilaksanakan jam 1 siang, jadi screening jam 9 pagi dan operasinya baru dilaksanakan jam 1 siang. Sebelum operasi kita diminta untuk mengganti pakaian dengan baju operasi. Setelah itu kita cek kadar gula darah dan mata kita ditetesi obat bius dan diolesi obat bius di sekitar mata ini sekitar 15 menit. Setelah itu kita masuk ke ruang operasi, dan di ruang operasi itu mata kita dijepit agar tidak berkedip.
Dan tugas kita itu hanya menatap cahaya hijau, harus fokus, tidak boleh bergerak, tidak boleh mengangguk, tidak boleh menjawab iya, hanya mengikuti instruksi dari asisten dokter dan dokter. Kita hanya fokus menatap cahaya hijau itu, dan asisten dokter itu akan memberi aba-aba sudah sejauh mana prosesnya. Jadi 80%, 70%, 60%, sampai akhirnya 10% dan sukses. Dan setelah itu pindah ke mata kiri, prosesnya juga sama. Jadi kita itu hanya fokus menatap cahaya hijau. Jika kita kehilangan fokus atau kita bergerak sedikit saja, maka bisa saja operasi kita itu gagal dan baru bisa tindakan ulang setelah 1 bulan kemudian. Jadi sebenarnya berhasil tidaknya operasi kita itu tergantung dari kita sendiri. Makanya pasien itu diminta untuk kooperatif. Setelah itu pindah ke ruangan sebelah. Jadi yang tadi itu pembukaan flap, dan di ruang operasi yang sebelahnya itu proses laser. Prosesnya juga sama, mata kita dijepit dan kita fokus menatap cahaya sampai proses laser itu selesai. Setelah selesai, mata kita akan dipasangkan kontak lens dan baru akan dibuka di kontrol H1. Setelah itu kita keluar ruang operasi, menunggu di ruang tunggu, terus dipakaikan kacamata pelindung, menunggu sampai 15 menit. Setelah itu dokter memeriksa kembali mata kita, dan kalau sudah oke, kita diminta berganti pakaian, terus menyelesaikan biaya administrasi. Jadi biaya operasi itu dibayar setelah tindakan operasi selesai. Waktu itu total yang saya bayar, jadi screening itu 1.950.000 plus admin 50.000, jadi 2 juta. Biaya operasi 25 juta plus obat 850.000. Jadi totalnya itu sekitaran 28 juta. Dan besoknya kontrol H1 itu sebenarnya kontrol hanya 580-an atau 530-an, tetapi karena obatku itu untuk 2 bulan, karena kontrol 1 minggu dan 1 bulan tidak bisa saya lakukan di klinik mereka tetapi di tempat domisili, akhirnya saya diberikan obat untuk 2 bulan. Jadi agak mahal bayarnya, itu sekitar 1.580.000. Jadi total biaya operasi yang saya habiskan kemarin itu hampir 30 juta. Sudah semuanya 30 juta. Jadi setelah operasi itu kita bisa langsung pulang, meski pandangan kita itu memang masih sedikit berkabut. Makanya disarankan untuk membawa 1 orang pendamping. Kita pulang itu sudah menggunakan kacamata pelindung, dan kacamata itu harus digunakan selama 24 jam. Dan selama 24 jam itu kita tidak boleh beraktivitas sama sekali, tidak boleh menonton TV, tidak boleh main HP, sebaiknya tidur saja. Dan besoknya kita melakukan kontrol H1. Itu sudah bisa lepas kacamata pelindung dan memakai kacamata safety, misalnya kacamata Ray-Ban atau kacamata anti radiasi. Obat yang diberikan itu ada 3 macam obat tetes. Jadi ini obatku selama 2 bulan, agak banyak. Jadi yang biru ini ditetes setiap 30 menit sekali. Jadi sedikit repot sih. Jadi kita harus menyetel alarm setiap 30 menit untuk mengingatkan kita menetes ini. Terus yang warna kuning sama yang warna pink ini ditetes 6 kali sehari. Jadi tiap 3 jam. Dari jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3. Pokoknya tiap 3 jam sekali. Selama 6 kali sehari. Dan ada juga obat minumnya. Ini hanya diminum 1 kali sehari. Usahakan harus tepat waktu menetesnya, karena kayak saya perjalanan waktu pulang dari Jakarta kemarin di pesawat itu sedikit kesulitan untuk meneteskan ini. Akhirnya sampai di Palu itu mataku itu sempat merah dan ada bercak darah, dan itu bikin takut. Akhirnya saya chat adminnya untuk konsul dan diminta untuk mengirimkan foto mata yang ada bercak darah itu. Tapi kata adminnya itu normal, itu tidak apa-apa, akan hilang dengan sendirinya. Yang penting obat tetesnya itu dipakai sesuai dengan dosis yang disarankan. Jadi kemarin itu memang agak-agak sempat takut juga karena ada bercak darah. Makanya mata itu tidak boleh terkena debu dan air hujan. Jadi kalau di Jakarta kan asik, semuanya serba AC, tapi begitu pulang di Palu dan di Poso memang harus hati-hati menjaga mata kita agar jangan sampai kena debu. Jadi buat teman-teman yang ingin operasi lasik, selagi masih ada kesempatan dan uangnya sudah cukup, segera operasi dari sekarang. Operasinya recommended banget. Sekarang saya 6 hari pemulihan dan saya sudah bisa bawa mobil sendiri ke kantor, sudah bisa main HP, sudah bisa main laptop. Dan Ciputra SMG Eye Clinic sangat recommended, pelayanannya ramah, pokoknya bagus banget.